Hello, good day to everyone. Welcome to Viswal Group. I am Paying from Product Development Divisions of Viswal Group. I'm so happy today because has this opportunity to share one of the amazing products and the secret sanitary napkin with you. Oke, selamat malam semuanya teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya WNF dari Makassar yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Terima kasih juga Miss Paying sudah membuka acara kita malam hari ini ya. Dan tentunya hari ini saya akan menghadirkan sebuah informasi yang sangat penting yang hanya kita dapatkan di YouTube channel kesayangan kita bersama. Oke, malam hari ini saya tidak sendiri ya teman-teman semua, tapi saya ditemani oleh seorang pria tampan. Hai WNF, halo teman-teman semua. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kelvin ya, saya dari Balikpapan. Senang sekali hari ini berkesempatan ya bersama WNF untuk kita menjadi host di acara ini ya WNF ya. Iya. Luar biasa. Nah Kelvin, hal penting apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Nah teman-teman semua yang di YouTube ya, hari ini kita mau sama-sama membahas ya, mendengarkan dan mendapatkan informasi tentang sesuatu yang sangat penting banget nih WNF. Jadi malam ini kita mau membahas mengenai kesehatan organ vital, khususnya organ vital wanita, betul ya? Nah kenapa demikian? Nah ini saya ada dapat satu survei WNF. Ini coba kita bisa lihat ya di layar ya. Ini sangat-sangat membuka pikiran banget. Satu survei fakta. Nah, oke. Nah, itu ya teman-teman juga bisa baca ya. Ini data terbaru ya. Ini artikel tahun 2020 ini. Jadi kanker serviks atau kanker rahim itu adalah kanker yang jumlahnya paling banyak kedua diderita oleh wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Dan ternyata ada sekitar 14.000 wanita yang didiagnosa menderita penyakit kanker serviks. Bahkan 7.000 orang itu meninggal. Wah, ini satu hal yang benar-benar memprihatinkan banget ya. Dan ada lagi di tahun 2020 Januari, berarti awal tahun ini ya, itu sudah mencapai 14.000 pasien. Wow. Wah, ini satu hal yang benar-benar kita harus perhatikan banget nih WNF. Nah, kalau bicara mengenai hal ini ya, mungkin ada lagi. Nah, kabar baiknya untuk kanker serviks ini sebenarnya adalah kanker yang bisa dicegah atau bisa kita hindari supaya nggak kena gitu ya. Nah, tapi kenapa masih tinggi? Karena ternyata kurang pengetahuan, kurang pemahaman. Banyak orang tuh belum sadar, belum aware terhadap hal ini WNF. Nah, makanya hari ini kita mau sama-sama bahas nih WNF. Nah, sebelumnya saya juga mau tanya balik nih ke WNF. Kan kanker serviks itu pasti berhubungan dengan organ vital, betul ya? Nah, menurut WNF sendiri, yang namanya organ, kenapa sih dinamakan organ vital? Kalau menurut aku ya, dinamakan organ vital, memang saya sebut ya, mohon maaf ya teman-teman, saya sebut memang vagina adalah organ yang tidak kelihatan dari luar ya, tetapi fungsinya besar. Kenapa kita katakan vital? Karena vagina sebagai alat reproduksi pada wanita, dan banyak yang mengatakan bahwa vagina adalah jalan lahir gitu loh Kelvin, saat wanita melahirkan anak gitu. Nah, menurut saya sendiri, saya sebagai seorang wanita ya, salah satu tugas utama saya adalah melahirkan gitu kan. Nah, apa yang terjadi pada saat organ vital kita mengalami gangguan atau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada organ vital kita? Nah, pasti kan bisa kebayang ya Kelvin ya, teman-teman juga bisa membayangkan apa yang terjadi kalau alat vital kita ini yang berfungsi sebagai alat reproduksi itu mengalami gangguan, gitu kan? Nah, itu sangat vital banget. Jadi tidak kelihatan itu bukan berarti tidak penting untuk kita perhatikan loh. Dan beruntung banget Vin, malam hari ini kita berkesempatan untuk berbicara tentang hal ini. Oke, aku mau nanya balik deh sama Kelvin. Kelvin kan sebagai seorang pria muda ini ya, dan peduli banget tentang hal ini. Padahal ya Kelvin, di sebagian kaum pria itu membicarakan hal ini sesuatu yang tabu buat mereka gitu loh. Nah, menurut Kelvin gimana? Kalau dari saya pribadi ya, kenapa saya sendiri peduli akan hal ini? Karena sederhana WNF, kita semua lahirnya dari mana? Lahirnya dari rahim seorang wanita, betul ya? Dari rahim seorang ibu. Nah, dari situ saya menangkap bahwa sebagai pria pun ya, kita juga harus peduli akan hal ini gitu loh. Karena kalau saya pribadi, satu, ibu saya wanita. Calon istri saya udah pasti wanita, betul ya? Sekeliling saya juga banyak wanita. Artinya apa? Ini hal yang sangat penting untuk kita juga pahami. Nah, so buat teman-teman ya, para bapak, para suami ya, para pria, teman-teman juga mesti tahu hal yang satu ini. Nah, ini hari ini kita akan sama-sama bahas ya, WNF ya. Ada satu hal ya yang pasti sudah tidak asing lagi buat semua wanita dan juga semua pria ya. Saya rasa
semua sudah tahu yang namanya haid atau menstruasi, atau yang kita sebut juga biasanya dengan datang bulan, Kelvin ya. Menstruasi ini adalah hal yang alami yang akan dialami oleh seluruh wanita di dunia, Vin. Cepat atau lambat, pasti semua akan mengalami hal yang namanya menstruasi. Nah, bagaimana atau hal-hal apa saja sih, Kelvin, yang kita alami saat datang bulan atau saat kita haid? Menstruation is a natural physiological process that every healthy woman undergoes. But although every woman experiences it on a regular basis, not everyone is well informed about the need to ensure hygiene. Menstruating women need to pay particular attention to personal hygiene. During this time, a woman's vulnerability towards potentially high life-threatening ailments increases. Poor menstrual hygiene can lead to many issues, such as fungal or bacterial infections of the reproductive tract and the urinary tract. Ladies and gentlemen, do you know that during menses, 160,000 harmful bacteria grow on a sanitary pad in every 4 minutes? 75% of women will have at least one episode of vaginal infections during their lifetime. Why it is so easy for women to suffer from bacterial infections during menstruation? This is because during menses, menstrual environment is wet, unbreathable, lack of oxygen, more alkaline. Such environment provides an ideal environment for harmful bacteria to breed. These bacteria can infect your urinary tracts, including urethra and urinary bladder, resulting in painful urinations, lower abdominal pain, back pain, itchy skin, and excessive vaginal discharge. If the symptoms persistent happen, this may lead to other more serious female genital diseases such as urinary tract infections, pelvic inflammatory disease, ovarian cancer, cervical cancer, and vaginitis. Ternyata selama ini yang dialami wanita pada saat mens adalah hal-hal seperti tadi ya. Banyak banget hari ini yang saya temui secara pribadi ya, suka sakit perut saat haid, beberapa juga mengalami keputihan, ada haid yang nggak teratur. Nah ternyata seperti yang dijelaskan oleh Miss Paying tadi ya, bahwa ternyata selama saat menstruasi itu wanita rentan sekali mengalami tantangan seperti tadi. Nah, teman-teman tahu nggak, ternyata fakta ya, ini adalah data dari WHO. Salah satu penyebab terbesar dari masalah kewanitaan adalah karena hal apa yo kira-kira? Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita simak video yang satu ini. Ladies and gentlemen, according to World Health Organization, over 62% of gynecological diseases are caused by the use of poor quality sanitary napkin. Have you checked of the quality of sanitary napkin that you are using now? Ordinary napkin come from discarded or garbage paper, and during the manufacturing process, chlorine bleach is used to make napkin white. This can result in the formation of dioxin. What is dioxin? Dioxin is a highly toxic and can cause cancer, reproductive problems, weaken the immune system, and can interfere with the hormones. It is 900 times more poisonous than arsenic. International Cancer Research Center has classified it as Group 1 carcinogenic to human. Do you know that a woman will use up to an average of 16,000 pieces of sanitary napkins between 30 to 40 years in her entire lifetime? In other words, they are 16,000 times exposed to dioxin. Other than bleaching powder, a huge amount of caustic soda, deodorizer, fluorescent chemical substance are introduced during the manufacturing process. This chemical alkali would damage skin's pH level balance and cause gynecological diseases. Dari berbagai jenis masalah kewanitaan yang sering muncul, ya, yang paling populer atau yang paling banyak dialami oleh wanita-wanita zaman sekarang adalah keputihan. Dan malam hari ini spesial karena kita berkesempatan untuk mendengarkan sharing dari seorang dokter. Beliau adalah Dr. Wahyuni Sadang, SPOG MKes,
spesialis obstetri dan ginekologi, dan sekarang beliau sedang menjalani pendidikan sebagai konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Beliau malam hari ini akan menjelaskan di usia berapa sih wanita berisiko mengalami keputihan. Yuk kita saksikan video dari Dr. Uni berikut ini. Kalau di umur-umur anak-anak masih agak jarang sih, tapi ada beberapa kasus saya temukan di anak-anak gitu. Keputihan pun di anak-anak ada. Jadi jangan sangka bahwa harus orang besar. Jadi saya pernah punya kasus, ada seorang ibu membawa anaknya selalu keputihan. Ternyata apa? Cacingan. Jadi anaknya cacingnya itu masuk ke vaginanya gitu. Nah itu yang membuat keputihannya terjadi. Padahal kan jadi ibunya bingung kenapa anaknya keputihan yang berlebih sekali, padahal ini anak masih umur sekitar SD gitu. Saya lupa anak kelas berapa gitu, anak kelas 2, kelas 3 gitu kan. Jadi ibunya curiga ada apa. Nah, ternyata itu saya lihat, oh ternyata dia cacingan. Jadi cacingnya yang masuk ke vaginanya. Saya obatin cacingnya, berhenti keputihannya. Itu ya, ternyata keputihan itu bisa dialami oleh bahkan wanita, anak-anak ya, gadis masih kecil pun juga ada resiko seperti itu loh. Nah ternyata bukan hanya keputihan aja teman-teman, banyak juga yang hari ini mengalami pada saat haid itu sering mengalami sakit perut. Ironisnya begini, seringkali ketika banyak orang mengalami itu dianggap hal yang biasa. Pertanyaannya, apakah benar bahwa haid itu sakit perut itu hal yang wajar? Bagaimana jika sakitnya itu berlebihan? Nah kita simak penjelasan dari Dr. Wahyuni. Jadi pada saat haid memang wajar ya ada nyeri, dysmenorrhea namanya. Tetapi kapan dikatakan itu normal? Jadi kalau nyeri haid pada saat kita haid itu dikatakan normal kalau kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nyeri tapi kita masih bisa tahan, masih bisa ke sekolah, masih bisa pergi kerja, masih bisa cuci piring, masih bisa ditoleransi lah sama tubuh kita. Nah kalau misalnya nyerinya sudah sangat mengganggu aktivitas, mempengaruhi kualitas hidup, berarti there's something wrong. Nah yang paling sering itu adalah namanya endometriosis. Endometriosis. Jadi endometriosis itu jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim, di luar kafum rahim. Jadi kan endometrium itu di sini. Jadi kalau ini rahim dia di sini, di dinding rahim kan. Nah endometrium itu normalnya kan dia keluar kalau kita haid, itu kan dia bertumbuh karena pengaruh hormonal dia akan bertumbuh. Ketika kita haid dia luruh menjadi darah mens kan. Normalnya dia keluar ke vagina kan. Nah ternyata ada beberapa teori yang mengatakan bahwa dia nggak keluar semua, jadi dia balik mundur ke sini ke saluran ini sampai ke ovarium, akhirnya masuk sampai ke rongga abdomen atau rongga perut. Nah di rongga perut banyak organ lain, ada usus, ada rongga abdomen, peritoneum gitu kan. Nah itu lengket-lengket sekitar situ dan itu membuat perlengketan. Nah kadang itu yang membuat nyeri endometriosis itu. Oke. Kalau memang dia nyerinya pada saat haid itu khas sekali, biasanya sih endometriosis. Kalau misalnya dia di luar haid, biasanya belum tentu itu karena endometriosis. Kita harus cari penyebabnya dulu. Karena nyeri-nyeri seperti itu biasanya sih sudah ada perlengketan rahim udah lengket, terus kemudian saluran indung telur sudah lengket kemana-mana, dan itu akan mempengaruhi kesuburan. Karena telur kan harus jalan, yang di sini namanya tuba fallopi di sini, dan ini dia harus jalan di situ kan. Nah kalau sudah terjadi perlengketan itu nggak bisa dilewatin sama telur. Akhirnya apa? Telur nggak akan pernah ketemu dengan sperma. Nah, makanya orang-orang yang endometriosis biasanya agak susah mendapatkan keturunan biasanya. Apalagi kalau yang derajat 3 dan 4 endometriosis yang sudah agak berat gitu, yang perlengketannya yang sudah luar biasa dan bikin nyeri sekali pada saat haid. Oke, nah itu ya, ternyata pada saat haid sakit perut itu bisa jadi salah satu gejala endometriosis yang dibilang tadi ya. Nah endometriosis itu bisa jadi salah satu yang menyebabkan juga susah untuk punya keturunan. Dan hari ini banyak nggak teman-teman di sekeliling Anda yang mungkin pasangan muda atau pasangan suami istri ya, menikah udah sekian tahun belum punya anak. Nah itu ternyata banyak sekali. Nah apa sih yang menyebabkan seperti itu? Kita dengarkan lagi sharing dari Dr. Wahyuni. Makanya kalau misalnya
berhubungan sudah berhubungan seks, terus kemudian memang merencanakan kehamilan, sudah menikah selama 1 tahun, berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun, bila belum mempunyai keturunan, sebaiknya pergi periksa, dan harus dua-duanya, jangan wanitanya saja, karena laki-laki itu pemeriksaannya mudah, murah, dan gampang. Jadi dengan analisa sperma kita sudah bisa lihat, dengan cuma sekitar 300 ribuan kita sudah bisa lihat kualitas spermanya gitu. Kalau perempuan kita tanya haidnya teratur apa tidak. Kalau dia haid teratur berarti ya insya Allah 90% dia pasti terjadi ovulasi. Tetapi walaupun haid belum tentu juga ovulasi. Ada keadaan di mana biasanya perempuan haid tapi ternyata tidak ada ovulasi, tidak ada telurnya yang pecah saja. Tapi pada dasarnya kalau misalnya perempuan itu haidnya teratur tiap bulan, ya lebih besar kemungkinannya dia ovulasi. Dia ada telur. Tapi kalau laki-laki bagaimana membuktikan bahwa dia ada sperma? Ya analisa sperma. Kalau perempuan ya kasarnya ya dengan melihat haidnya reguler, biasanya sih berarti telur ada. Oke, menarik sekali ya. Sharing dari Dokter Uni tentang bagaimana kita harus memeriksakan kesehatan kita, bukan cuma perempuan tetapi juga laki-laki ya. Kebersihan juga itu adalah satu hal yang utama loh dalam kesehatan, terlebih lagi dalam organ vital kita. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak kelihatan bukan berarti tidak penting untuk diperhatikan. Nah, organ vital kita saat kita haid ya, wanita itu ternyata rentan sekali untuk mengalami penyakit. Penyakitnya disebabkan karena apa? Bakteri-bakteri jahat yang muncul pada saat kita haid. Bagaimana dengan penggunaan kain atau handuk saat haid? Apakah itu higienis? Lalu kemudian, kenapa kita harus selektif dalam memilih pembalut? Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah seperti apa sih atau bagaimana pembalut yang sehat itu? Yuk kita lihat dulu video dari Dr. Wahyuni berikut ini. Ya tidak masalah. Terus kemudian kalau handuk itu juga sebenarnya sih nggak masalah juga, cuman repot kan. Handuk begitu penuh dengan darah, dia daya serapnya seberapa banyak gitu. Terus oksigenasi juga kalau kita pakai handuk tidak terlalu bagus kan. Artinya oksigen masuk ke dalam itu agak susah masuk gitu, karena mungkin kerapatan kainnya, tergantung lagi daya serap kainnya menahan darah itu bagaimana. Nah kalau misalnya pakai handuk kan berarti becek gitu, terus kemudian permukaannya tetap basah, lembab, dan akhirnya membuat suasana di organ ini menjadi lembab, jadi dan membuat bakteri lain malah lebih gampang muncul. Jadi kalau saya kira sih kalau handuk apa segala macam nggak masalah, misalnya kita rajin ganti gitu, penuh ganti lagi. Nah mau nggak begitu, itu aja yang dikerja seharian. Ya karena kan sekarang pembalut ya, artinya begini, volume darah seseorang itu tidak sama. Ada orang yang banyak, ada orang yang tidak. Terus kemudian ada orang yang lebih lama, ada yang 7 hari. Jadi orang haid itu tidak pernah sama jumlah haidnya. Terus kemudian volumenya itu tergantung dari umur juga. Orang yang masih aktif umur reproduksi dibandingkan orang yang menopause, ya pasti jumlahnya sedikit volume darahnya kadang ya. Ada beberapa karena tergantung lagi dari faktor hormonal. Tapi ada juga beberapa sih yang menopause karena sudah mulai siklus haidnya sudah kacau, kadang dia haidnya juga agak berlebih. Nah, sekarang kenapa harus mencari pembalut yang bagus ya? Itu tadi sih karena kita harus memelihara suasana di vagina kita itu agar tetap lebih bersih, lebih nyaman, tidak lembab, dan minimal tidak membuat bakteri lain bisa berkembang. Kalau ini sih pembalutnya sih yang satu ya, nggak ada pewarna-pewarna, tidak ada pemutih-pemutih, tidak menimbulkan reaksi alergi. Kan kalau misalnya saya pernah dengar sih ada yang pakai pemutih lah, apalah, dan kadang-kadang itu yang bikin gatal sebenarnya. Terus kemudian harus daya serapnya bagus. Daya serap bagus supaya permukaannya tetap kering. Karena kalau basah itu
membuat bakteri lain lagi lebih gampang muncul. Kemudian yaitu oksigenasi yang paling penting. Oksigenasi artinya walaupun dia daya serapnya tinggi, tapi kalau misalnya oksigen agak susah masuk, ya bakteri juga bisa berkembang. Jadi intinya ya carilah pembalut yang membuat oksigenasi itu gampang lah masuk. Bagus banget ya penjelasan dari Dr. Wayuni ya. Semakin membuat kita paham. Saya sendiri semakin paham dengan mendengar ini. Nah teman-teman, saya pernah dengar analogi seperti ini ya, perumpamaan yang bagus banget. Dibilang katanya wanita tuh punya dua mulut. Mulut atas dan mulut bawah. Benar atau benar? Nah pertanyaannya gini, yang mana yang dikatakan organ vital? Mulut atas atau mulut bawah? Nah seringkali yang terjadi di luar sana, itu untuk mulut atas berani wanita, itu kebanyakan berani untuk habis-habisan. Contoh ya, berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk makan setiap harinya, setiap bulannya. Kedua, berapa banyak perawatan Anda untuk yang di atas. Nah, sebaliknya, untuk yang dinamakan organ vital, mulut bawah, berapa banyak yang Anda keluarkan untuk perawatan yang di bawah. Nah, apakah Anda memperlakukannya seperti organ vital yang sesungguhnya? Tadi yang dibilang oleh Wenef ya, bahwa namanya vital artinya ya benar-benar utama, penting banget. Karena disitulah tempat lahirnya keturunan kita, betul ya? Nah, itulah kenapa wanita itu butuh banget, seperti penjelasan Dr. Wayuni tadi, butuh banget pembalut yang sehat, butuh banget pembalut yang berkualitas. Nah, hari ini nih yang mau kita bedah sama-sama ya. Hari ini kita mau membedah pembalut Angel Secret. Bukan bedah secara fisik ya, tapi bedah juga secara manfaatnya. Pengen tahu ya seperti apa sih pembalut Angel Secret itu, manfaatnya apa saja? Kita dengarkan penjelasan dari Miss Paying. Ladies and gentlemen, women deserve good quality napkin for their health. What women needs is an antibacterial, super absorbent, highly breathable, hygienic, sanitary napkin. And so I'm pleased to introduce Angel Secret Sanitary Napkin that bring higher order benefits to the health of the reproductive system. Angel Secret Sanitary Napkin with dual core technology, patented negative ion core, enabling women to have top quality life with health, happiness, beauty, and wealth. Angel Secret Sanitary Napkin come in several layers of quality material to give you the health or benefit of health, comfort, and safety effects. What is the specialty of Angel Secret Sanitary Napkin? It comes with 7 outstanding functional features. The first product feature I would like to share with all of you is safety packaging. This slide shows the comparison of outer packaging between brand S and Angel Secret. The outer packaging of brand S is using plastic-based packaging, cannot be completely sealed once it is opened. However, the outer packaging of Angel Secret Sanitary Napkin is using high-quality aluminum foil, can be resealed to prevent bacterial growth. Every piece of napkin is machine packed and sealed in the production line. The hand-free process avoids the secondary pollutions, quality, safety, and sanitation. This slide shows the comparison of inner packaging between the brand S and Angel Secret. Each piece of brand S sanitary napkin is completely unsealed once it is opened. However, each piece of Angel Secret sanitary napkin is automatically packed and sealed once it was first formed in the production line to prevent secondary contaminations. The second product feature is comfortable. Compared to ordinary chemical rough cotton surface, Angel Secret sanitary napkin surface is made from premium, extra soft surface that is softer, thinner, and more comfortable. The third product feature is super absorbent. This slide shows the comparison of absorbency test between the brand S and Angel Secret. Press the tissue paper against the surface of each sanitary napkin with a hand after injection with 50 ml of water into each sanitary napkin. Notice that tissue paper from brand S is wet. However, tissue paper from Angel Secret remains dry. Angel Secret sanitary napkin with super absorbent polymer from Japan as an absorbent material could hold the penetrated film in instead of letting them slightly or backflow. Thus, it can always keep the body comfortable and clean. The fourth product feature is highly breathable.
This slide shows the comparison of breathability tests between the brand S and Angel Secret. After 2 minutes pressing those glasses as per slide shown, no condensation shows in brand S. However, the condensation of water vapor in the cup on top shows that Angel Secret is highly breathable. This is because the bottom layer is made of highly resistant and air-permeable bacteria that prevent leaking and effectively reduce the moisture and warmness between napkin and skin. The fifth product feature is anti-leakage design. Angel Secret sanitary napkin with dual dry core ensure instant dry on surface through best penetration and absorption power, double popping lines and W-type linkage barriers which can help to prevent side linkage. The sixth product feature is health protection. Angel Secret sanitary napkin has a negative ion core inside the setting, which emits high density of negative ion when used. The negative ion core is using plant fiber source, which can provide a safe, natural key to women health. What are the benefits of negative ion? Negative ion provides anti-odor, antibacterial, anti-inflammatory effects. Besides, it also helps to harmonize the pH level, promote healthy metabolism, enhance blood circulations, regular menstrual cycle, restore hormonal balance, and relax abdominal cramps. Nah, ini dia ya, saya akan tunjukkan. Ini adalah pembalut siang. Oke. Kemudian ini adalah pembalut malam. Oke. Lalu ini adalah panty liner yang kita gunakan sehari-hari gitu. Terus saya akan perlihatkan bentuknya seperti ini ya. Ini yang siang, saya gunakan yang siang. Terus kita akan perlihatkan kembali, ini adalah ion negatifnya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Dan hari ini saya akan memperlihatkan ya sedikit menambahkan penjelasan Miss Feying ya. Untuk Angel Secret ya, ada lapisannya ya, yaitu kapas. Saya akan masukkan ke dalam air. Kapas asli jika diaduk dia pasti tidak akan hancur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini saya aduk. Ya, lihat. Ini tidak hancur teman-teman ya. Karena memang Angel Secret terbuat dari bahan alami dan dari kapas asli. Sedangkan pembalut X ya, saya akan masukkan ya. Dan saya juga aduk sama seperti Angel Secret yang tadi ya. Nah, teman-teman ini bisa kelihatan ya di kameranya, ini hancur karena memang bahannya itu bukan dari kapas tapi terbuat dari bahan atau kertas daur ulang yang diputihkan sebanyak 7 kali menggunakan korin. Ya, untuk melihat perbandingannya lebih jelas, saya akan perlihatkan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, coba lihat teman-teman. Gelas Angel Secret ya, yang ini masih bening ya, karena memang tidak ada bahan pengawet atau pemutih sama sekali. Sedangkan gelas yang satu yang saya gunakan untuk pembalut X, lihat teman-teman ya, keruh ya, karena memang kertasnya terbuat dari kertas daur ulang dan diputihkan oleh korin. Korin sendiri itu sangat keras ya teman-teman. Bayangkan saja saat kita mencuci baju dan terkena tangan itu rasanya panas ya, apalagi kalau korinnya ini bersentuhan langsung dengan alat atau organ vital kita yang notabene-nya itu sensitif, ya kan? Jadi tidak jarang teman-teman semua ya, kalau misalnya penyakit yang seperti dijelaskan Kelvin tadi bahwa miom, kanker serviks, semuanya itu dengan cepat kita alami atau wanita-wanita yang lain itu merasakannya karena ini. Ya, teman-teman ya, itu karena korin. Lalu coba kita lihat untuk daya serapnya bagaimana. Oke. Kita bedah lagi ya, ini saya masukkan. Kemudian untuk pembalut X juga ya, saya masukkan teman-teman. Oke. Dan kita lihat untuk beberapa detik, beberapa saat kemudian, bagaimana dengan daya serap dari Angel Secret dan juga dari pembalut X. Oke, saya akan tunjukkan teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kelihatan ya. Ah, ini dia. Saat saya tekan teman-teman, ini pembalut Angel Secret. Sorry. Oke, dia tidak tumpah sama sekali ya. Karena memang daya serapnya yang tinggi. Nah, berarti
bagus ya, kategori bagus. Dan ini lihat daya serapnya teman-teman. Saya tidak berani untuk membalik gelas ini karena lihat sendiri ya bagaimana tidak ada penyerapan sama sekali. Lihat, airnya bisa naik. Dan bayangkan teman-teman, kalau darah kotor, umpamanya air ini adalah darah kotor yang sudah bercampur dengan dioksin, masuk ke dalam rahim kita kembali, apa yang akan terjadi? Bayangkan sendiri, tidak jarang penyakit yang dikatakan tadi, kanker serviks, miom, dan sebagainya itu bisa cepat sekali. Ya, oke teman-teman, itu dia perbandingan Angel Secret. Yang ini, Angel Secretnya yang ini ya. Dan ini pembalut X. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah menjelaskan, saya sudah men-sharingkan, dan juga Miss Feng sudah menjelaskan, tapi tentunya pasti kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan kesaksian atau testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan Angel Secret ini. Oke, malam hari ini Miss Ibu Meike dan Ibu Iin akan sharing kepada kita bagaimana mereka merasakan manfaat dari Angel Secret ini. Yuk, kita lihat videonya. Sharing tentang Angel Secret. Di sini ada Penti ya. Penti, ada Nai, ada Dai. Nah, pengalaman ke anak saya ya, jadi ada keputihan, terus pernah 3 bulan nggak haid, jadi haidnya tidak teratur ya hormonnya karena tidak stabil. Kemudian seketika haid itu nyeri banget gitu loh. Nah, bersyukur banget itu saya ketemu dengan Angel Secret ya. Semenjak ketemu dengan Angel Secret, jadi pemakaian per 2-3 jam rutin ya, dan ketika haid juga pakai ini anak saya. Alhamdulillah setelah pemakaian Angel Secret, haidnya juga teratur, keputihannya juga hilang, dan nyeri waktu haid itu juga sudah dialami anak saya. Nah, kenapa harus Angel Secret dan kenapa kok bisa seperti itu? Karena Angel Secret ini ada ion negatifnya, di satu-satunya yang ada ion negatifnya, dan semua terbuat dari benar-benar bahan yang alami. Nah, manfaat dari ion negatif itu bisa menstabilkan hormon, bisa mengurangi nyeri, bisa untuk terapi kista miom dan masalah organ vital yang lainnya, dan bisa untuk menetralkan kuman bakteri yang masuk ke organ vital. Oke, so lindungi organ vital Anda dengan Angel Secret. Halo, saya Iin dari Surabaya. Saya mau cerita satu pengalaman. Di masa yang lalu saya mengalami keputihan. Dan gak enak loh, keputihan itu sangat tidak percaya diri dan pokoknya gak nyaman deh. Kemudian saya dikenalkan pembalut Angel Secret. Yang biru saya gunakan pada saat datang bulan, sedangkan yang hijau saya gunakan pada hari biasa, kalau tidak sedang datang bulan. Pada saat saya menggunakan sanitary napkin yang hijau ini, wah, saya mengalami satu detox. Keputihannya malah dikeluarin kayak digelontor gitu ya selama 2 minggu. Tapi setelah itu keputihan saya hilang total. Bahkan sampai dengan hari ini saya tidak pernah mengalami lagi keputihan. Jadi sudah sangat nyaman dan percaya diri. Kemudian pada saat saya datang bulan, saya juga mengalami satu kondisi yang sangat sakit gitu ya. Orang bilang adalah dysmenorrhea atau bile ya. Dan saya mengalami kondisi penebalan dinding rahim. Jadi setiap kali datang bulan, saya mengeluarkan darah yang sangat berlebih seperti kran. Dan itu menyebabkan saya sering pingsan. Dari zaman kecil sampai dengan dewasa, saya terus tiap kali itu pingsan. Dan bahkan pada saat kerja, saya selalu absen 1 hari pada saat saya datang bulan. Tidak nyaman bukan gitu. Nah, pada saat saya menggunakan pembalut Angel Secret ini, saya juga mengalami detox. Di hari-hari pertama, keluarnya banyak banget, sampai saya harus pakai double-double. Tetapi itu hanya beberapa hari, dan setelahnya saya mengalami kondisi yang sangat nyaman, sama sekali nggak sakit, bahkan saya nggak serasa kalau datang bulan keluar aja. Dan saya sudah tidak pingsan-pingsan lagi. Dan saya kemudian percaya diri, saya pergi ke dokter dan melakukan pap smear dan pemeriksaan. Dan luar biasanya, pap smear saya bersih total dan saya tidak ada lagi yang namanya penebalan dinding rahim. Jadi saya berterima kasih sekali dengan Angel Secret. Benar-benar banyak sekali teman-teman yang terbantu dari Angel Secret. Tadi saya melihat demonya dari WNF ya, saya jadi teringat. Pertama kali saya melihat demo ini, saya langsung terpikir, astaga ternyata inilah yang dialami oleh ibu saya setiap bulannya gitu. Pakai pembalut X yang membuat itu nggak nyaman banget.
Dan itu ternyata dialami bertahun-tahun, membuat berbagai tantangan, seringkali mengalami flek-flek dan sebagainya gitu. Nah, sesuai namanya ya, angel secret, rahasia malaikat. Jadi benar-benar angel secret ini membantu sekali buat semua ya, terutama para wanita untuk bisa haid itu nyaman dan sehat. Keren ya. Nah, tadi saya tertarik ada satu yang ditunjukkan ya, chip ion negatif. Itu adalah salah satu keunggulan dari Angel Secret. Ada chip ion negatifnya tadi itu ya. Nah, ternyata hari ini itu banyak juga produk pembalut yang mengeluarkan juga ada kandungan ion negatifnya. Nah, apa bedanya chip ion negatif Angel Secret dengan yang produk lain di luar sana? Ada bedanya loh ternyata. Coba kita lihat video yang satu ini. This slide show the negative ion core in Oke, nah seperti teman-teman bisa lihat ya, gampang. Nanti kalau teman-teman mau coba, teman-teman bisa sobek ion negatifnya ya, chip ionnya, kemudian teman-teman bakar. Bandingkan produk Angel Secret dengan produk X di luar sana ya. Nah, ketika dibakar, chip ion negatif di Angel Secret itu seperti gambar di atas, dia hancur. Jadi benar-benar menjadi abu kembali. Membuktikan bahwa kandungan ion negatifnya itu terbuat dari bahan yang organik, benar-benar natural alami. Nah, sedangkan ion negatif di beberapa merek pembalut lain, itu yang ada chipnya juga, ketika dibakar, itu ternyata dia melinting. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat gambarnya ya, melinting seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa tahu perbandingannya bahan Angel Secret dengan yang di luar sana. Oke, kita lanjutkan. Angel Secret is came from natural source. Gently remove the negative ion core from each sanitary napkin to burn up completely. Results show that negative ion core from Angel Secret is completely burnt down to ash. Last but not least, Angel Secret sanitary napkin utilize negative ionized oxygen spray technology to provide double strength of protection in anaerobic bacteria good for optimum woman health. It is applied to every napkin and liner to ensure free from secondary contaminations during the production. There are 3 Angel Secret sanitary napkin products that come in different packaging. They use 1 pack contains 10 packs. Night use 1 pack contains 8 packs. And panty liner 1 pack contains 30 packs. Jadi setiap produk Angel Secret, baik pembalutnya maupun panty linernya, itu semua di dalamnya mengandung namanya ion negatif. Nah, saya yakin di sini teman-teman yang di YouTube pasti juga banyak ya yang punya pengalaman menggunakan Angel Secret. Nah, teman-teman boleh sharing ya di kolom. Oh, ternyata ini saya lihat di YouTube udah banyak banget yang sharing ya, luar biasa. Oke, nanti teman-teman bisa baca ya. Saya begitu banyak di sini sharingnya, keren-keren banget. Terima kasih buat yang sharing ya. Oke, nah sekarang kita akan dengarkan lagi. Jadi Angel Secret ini dengan ion negatifnya itu ternyata membantu banyak sekali tantangan, termasuk hernia juga ada loh. Yuk kita dengarkan yang satu ini. Sedikit sharing ya, keluarga kami yang terbantu dengan pemakaian Angel Secret, terutama papa aku. Papa aku tuh ada hernia sebesar telur bebek dan harusnya operasi. Karena takut, akhirnya papaku ngejalani treatment memakai panty liner ini. Jadi sehari ganti 5 kali, dia ikutin jam sholat sih ganti ya, setiap mau sholat ganti panty liner ini sambil dia minum Alpameta. Puji syukur sebesar telur bebek itu dalam waktu 12 hari itu udah mengecil seperti jerawat. Dan akhirnya sembuh total tanpa operasi. Dan yang kedua, aku punya adik yang ngalamin penebalan dinding rahim dan kalau udah haid itu sakit perutnya luar biasa. Puji syukur pakai ini rutin selama kurang lebih 3 bulan, itu akhirnya sampai detik ini udah nggak pernah sakit perut lagi. Dan itu bukan di adik aku aja, di adik aku yang cewek-cewek juga ngalamin yang sakit perut luar biasa setiap mau haid. Tapi semenjak pakai ini rutin, kami udah nggak pernah ngalamin sakit perut lagi. Dan setelah itu juga aku punya pengalaman pribadi kalau udah haid itu parah banget ya, keputihannya tuh sampai over banget ya, dan aku bersyukur banget pakai ini rutin, pakai Alpameta rutin, dan sekarang tuh betul-betul ngalamin keputihan tuh hampir tidak pernah gitu loh yang sampai menghijau bau seperti itu. Jadi benar-benar ini membantu keluarga kami sih. Dan dipakein di ponakan aku kan kalau dia pakai diapers gitu kan suka merah iritasi ya. Semenjak ditempelkan di diapers ya itu nggak pernah iritasi ya. Jadi panty liner ini, pembalutnya ini benar-benar jadi satu gaya hidup kami sih di keluarga make setiap bulannya. Jadi nggak pernah sakit perut lagi udah berapa tahun terakhir ini. Papa juga sampai detik ini nggak pernah timbul lagi hernianya. Puji syukur alhamdulillah. Iya, wow, aduh keren banget ya teman-temannya sharing-sharingnya.
Adem banget dengarnya ya, setiap tantangan selalu ada solusinya. Pasti Angel Secret memberikan solusi. Nah, kalau saya boleh katakan ya, dalam bahasa gaulnya atau orang milenial selalu mengatakan bahwa Angel Secret itu berarti bukan kaleng-kaleng, tapi benar-benar kualitasnya terbukti gitu kan teman-teman. Dan produk Angel Secret ini juga sudah terbukti di berbagai kota dan juga negara. Seperti apa sih kualitas dan sertifikasi dari Angel Secret ini? Yuk kita saksikan penjelasan Miss Fei berikut ini. How about quality? Angel Secret sanitary napkin come complete with a string of quality assurance certifications to give you complete peace of mind. Angel Secret is 100% safe and trusted by users. It has been verified as safe for usage, fluorescent brightening agent free, and microbial free by Equity Laboratory. It also backed with CE certification and radiation free certifications. Do you know that? Angel Secret's panty liner is suitable for men use too. Everyday intimate hygiene is essential to keep your urinary tract healthy. Thus, men are advised to use the panty liner. It can help to prevent urinary tract infections and eliminating odor. Besides, panty liner can be pressed on inner shoe. It can help to absorb food smell and eliminate odor. Clean liners of genital area and access to safe menstrual hygiene products can reduce the incidence of infections up to 97%. The proper use of sanitary napkin for menses is important to reduce the risk associated with menses. Changing sanitary napkin every 4 hours and washing hands every time sanitary napkin is changed are small but significant step towards ensuring good hygiene during menses. Without the discomfort and pain associated with infection, women can enjoy stress-free menses and continue participating in all day-to-day activities. Ada satu hal yang menarik dari video barusan nih ya, dibilang oleh Miss Paying bahwa Angel Secret ini juga bisa dipakai oleh pria. Nah, teman-teman bertanya-tanya nih ya, kok bisa? Nah, itu dia. Jadi Angel Secret itu ada yang namanya panty liner ya, yang hijau tadi, kemasan hijau itu bentuknya seperti ini. Dia lebih tipis. Nah, ini unisex. Jadi mau cowok, mau cewek, anak kecil semua boleh pakai. Nah, untuk pria manfaatnya apa? Pria juga punya organ vital, betul ya. Artinya penting banget untuk menjaga nggak? Juga penting. Nah, kalau untuk pria sesuai namanya ya, organ vital berarti membantu vitalitasnya. Nah, banyak sekali teman-teman ya yang mereka menggunakan panty liner ini, khususnya para pria, itu menjaga supaya satu, tidak kena kanker prostat. Kedua, menjaga vitalitasnya tetap sehat. Nah, kok bisa? Nah, kita simak ya, sharing dari Bapak yang satu ini. Saya adalah laki-laki sejati yang setiap hari memakai panty liner. Jangan ketawa Bapak Ibu, benar-benar panty liner yang semacam pembalut wanita itu. Panty liner yang saya pakai adalah produk dari Angel Secret. Kenapa dari produk Angel Secret? Karena di dalam panty linernya mengandung anion chip. Pada saat panty liner ini saya pasang di celana dalam saya, anion chipnya saya basahi. Dalam kondisi lembab, anion chip akan mengeluarkan oksigen sehingga memberikan kesegaran di alat vital saya. Dampaknya, kegiatan saya dari subuh, siang, sore, dan bahkan sampai malam hari sangat terjaga stamina-nya. Sudah lebih dari 10 tahun saya memakai panty liner ini. Di dalam usia saya 58 tahun saat ini, vitalitas saya sangat terjaga. Mau buktinya? Silahkan coba. Wow, keren banget ya testimoni dari Bapak MG. Ayo Bapak MG saja sudah membuktikan. Bagaimana dengan teman-teman pria yang lainnya? Ayo segera buktikan, gunakan segera Angel Secret ya, panty liner untuk menjaga vitalitas. Dan kabar gembira semua untuk orang tua dimanapun kalian berada. Ternyata Angel Secret bukan cuma untuk wanita dan pria dewasa, tetapi juga untuk anak-anak loh, ya kan? Lalu bagaimana sih penggunaan Angel Secret untuk anak-anak? Pasti semuanya penasaran kan? Teman-teman semua yang ada di YouTube channel ini penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama video dari Saya Mei dari Jakarta. Saya mau sharing tentang pembalut Angel Secret dan panty linernya. Ya memang saya sudah pakai pembalutnya itu dari tahun 2010 akhir.
Dan waktu itu anak saya umur 2 tahun setengah itu mengeluarkan gumpalan hijau di pampasnya dari kemaluannya. Nah, waktu itu saya ingat kalau di panty liner itu ada ion negatifnya juga. Nah, jadi saya ambil panty linernya ini, saya lapisin di pampasnya anak saya, baru dipakai. Nah, terus begitu saya pakai, pas pakai pampers selalu pakai panty linernya, ganti 4 jam sekali. Dan yang luar biasanya nggak nyampe 1 minggu seperti itu, keputihan atau cairan hijau yang keluar dari kemaluan anak saya itu tidak ada lagi. Sangat dikhawatirkan sekali ya, anak kecil aja sudah punya keputihan seperti itu. Jadi benar-benar saya jaga dengan menggunakan panty liner ini. Oke, terima kasih. Wah, saya kalau lihat begini, saya fix kalau nanti punya anak, udah pasti diapersnya, popoknya harus kasih panty liner. Penting banget. Jadi buat para orang tua ya, juga perhatikan kesehatan anak Anda. Jangan sampai dari kecil sudah harus diperhatikan kesehatan alat vitalnya. Keren ya, Angel Secret sangat membantu banget. Nah, teman-teman, bukan hanya sharing dari yang pria, tadi sudah ada wanita ya, pria juga ada, kemudian anak-anak juga ada. Nah, yang satu ini juga ada sharing yang sangat bagus banget ya. Beliau ini mengalami yang namanya sakit kista dan kanker ovarium. Kanker loh teman-teman ya, ini satu kondisi yang nggak sepele. Nah, kondisinya juga tidak bisa operasi ya pada waktu itu ya, dan luar biasanya menggunakan Angel Secret dibantu dengan juga terapi alpha spin alpha meta. Hari ini beliau luar biasa banget pemulihannya. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita nonton video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, boleh ya saya sharing dikit tentang pengalaman pribadi saya. Setahun yang lalu saya mengidap penyakit kanker ovarium yang sudah stadium akhir, dokter sudah angkat tangan, dan saya juga sempat putus asa waktu itu. Dan setelah itu saya sama teman saya diperkenalkan dengan alpha meta dan juga alpha spin. Saya konsumsi alpha metanya rutin dan juga terapi pakai alpha spin rutin, dan yang terpenting saya pakai pembalut Angel Secret ini 2 jam sekali ganti. Setiap 2 jam sekali saya ganti, dan syukur alhamdulillah penyakit saya bisa diangkat, dan saya sampai saat ini sembuh total, alhamdulillah, sehat walafiat berkat ini Angel Secret, alpha meta dan alpha spin. Jadi buat teman-teman ya di luar sana yang mungkin Anda hari ini mengalami kondisi yang sama, selalu ada harapan. Yang penting kita selalu berusaha ya, berjuang yang terbaik, ikhtiar, dan juga menggunakan produk yang sehat, seperti itu. Nah, tadi kanker ovarium, saat ini juga ada kesaksian dari seorang ibu ya, beliau mengalami kondisi diabetes. Diabetes di mana kakinya tuh luka, dan lukanya tuh luka basah, membuat tidak bisa menutup. Wah, ini kondisi yang dibilang parah banget. Ini kalau diteruskan ya bisa jadi harus diamputasi. Nah, luar biasanya menggunakan juga chip ion negatifnya tadi ditempelkan pada lukanya. Apa yang terjadi? Kita lihat video yang satu ini. Wow, luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat ya kondisi yang dari awalnya luka, dagingnya hilang separuh begitu, dengan menggunakan panty liner, dibantu juga dengan tadi ada alpha spin alpha meta ya, itu membantu sekali proses pemulihannya. Nah, mungkin tadi ada yang nyebut ya alpha spin alpha meta. Apa itu? Nah, teman-teman nanti bisa subscribe channel ini,
Dan nanti teman-teman juga bisa lihat videonya ya. Kita ada pernah membahas workshop tentang alpha meta, juga alpha spin. Jadi teman-teman subscribe supaya bisa mengikuti informasi yang ada di channel ini. Oke, nah Wenef, keren banget ya acara kita hari ini ya. Benar-benar kita membedah habis tentang Angel Secret. Iya, betul sekali Kelvin. Dan malam hari ini pasti semua yang menonton YouTube channel ini mempunyai jalan keluar atau mempunyai solusi dari setiap tantangan-tantangan yang muncul ya. Apalagi kalau ada tantangan penyakit, pasti Angel Secret sangat memberikan solusi pada malam hari ini. Betul begitu Kelvin ya? Betul banget Wenef. Dan harapan kami ya teman-teman yang menonton video hari ini, acara hari ini ya, teman-teman bisa mendapatkan satu solusi, mendapatkan satu pemahaman, satu edukasi baru bahwa yang namanya organ vital itu sangat penting untuk dijaga. Betul ya Wenef ya? Iya, betul sekali Kelvin. Dan buat teman-teman semua, pria ataupun wanita siapapun, mari kita sayangi organ vital kita dengan cara merawat kesehatan dan kebersihannya tentunya ya. Dan jangan ditunda-tunda lagi. Pokoknya mulai dari sekarang kita harus mulai menjaga dan merawat organ vital kita. Ya kan Kelvin? Dan saya juga menggugah Wenef buat para pria ya. Teman-teman yang tahu informasi ini, berikan yang terbaik untuk istri Anda, untuk ibu Anda, atau untuk anak Anda yang perempuan ya. Kasih yang terbaik untuk kesehatan organ vital mereka. Oke? Setuju Kelvin. Sip. So, sekian acara kita hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, and share ya. Supaya teman-teman bisa mendapatkan juga informasi terbaru dari channel ini. Teman-teman juga bisa subscribe. Oke? So, dari saya Kelvin. Dan saya Wenef. Sampai jumpa di acara kita berikutnya. See you.